Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang seorang wanita yang kehilangan nyawanya di hari yang seharusnya menjadi hari bahagianya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. What's your emergency? I have a gentleman here trying to break my window. You know this person? Well, he used to be my ex-boyfriend. I finished with him about 3 months ago, and he's breaking my window because I don't want to open the door. He's outside now? Yes. Okay. He's breaking my All window. right, we'll send somebody right up. Hurry up because I'm Yes, afraid of ma'am. him. Gladys Ricard adalah seorang wanita kelahiran Republik Dominika pada tanggal 15 Oktober 1960. Karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dia dan putranya pindah ke New Jersey, Amerika di tahun 1983. Di awal kehidupannya di Amerika, dia bekerja apa saja mulai menjadi cleaning service di sebuah hotel, apartemen, dan rumah. Dia melakukan itu semua untuk menabung biaya kuliah putranya. Selain bekerja, dia juga bersekolah dan berhasil mendapatkan gelar. Dan setelah itu dia mulai bekerja sebagai seorang staf di salah satu agen travel. Gladys dan Agustin Garcia mulai berkencan di tahun 1992 setelah mereka bertemu di sebuah stasiun kereta api. Agustin adalah seorang pebisnis sukses keturunan Republik Dominika juga. Dan selama 7 tahun hubungan mereka, Agustin membelikan Gladys sebuah rumah dan membantu mengangkat status kehidupan Gladys ke kelas atas. Gladys merasa hidupnya seperti didongeng, bertemu dengan pria yang mapan dan mempunyai status di komunitas mereka. Gladys pun ingin hubungan mereka maju ke jenjang berikutnya, ingin menikah dan memulai kehidupan rumah tangganya bersama dengan Agustin. Namun hal itu bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Agustin. Mereka berdua menjadi sering berargumen karena hal tersebut. Tetapi Gladys berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Sampai suatu hari Gladys ingin memberikan sedikit kejutan. Dia mendatangi kantor Agustin secara diam-diam dan menangkap basah Agustin sedang berselingkuh dengan salah satu teman baiknya. Disitulah Gladys memutuskan untuk keluar dari hubungan itu. Tak lama setelah hubungan itu berakhir, Gladys bertemu dengan seorang pria lain bernama James Preston. James adalah pria yang berbeda dengan Agustin. Dia adalah seorang musisi yang sering membuatkan lagu dan menyanyikan lagu itu untuk Gladys. Gladys merasa kalau James adalah orang yang tepat untuknya dan memimpikan suatu hari nanti bisa menikah dengan pacar barunya itu. Dan 2 bulan kemudian, impiannya terwujud saat James melamarnya dan Gladys pun dengan mudah mengiyakan lamaran itu. Ketika Gladys sudah bisa melanjutkan kehidupannya, mantan pacarnya itu belum bisa. Agustin masih belum bisa menerima kalau hubungan mereka sudah putus. Dia mulai membuntuti dan menelpon ke kantor tempat kerja Gladys secara terus-menerus. Dia juga meminta kesempatan kedua untuk hubungan mereka. Namun Gladys sudah tidak tertarik lagi. Suatu hari dia bahkan pergi ke rumah Gladys dan mengetok pintu dan jendela dengan keras, meminta untuk bisa masuk ke dalam rumah. Walaupun teman dan keluarganya meminta Gladys untuk melaporkan hal itu ke polisi, namun Gladys tidak mau menuntut mantan pacarnya itu karena dia berpikir suatu saat nanti Agustin akan sadar dan akan melanjutkan hidupnya. Dan dia tidak mau membuat Agustin dan keluarganya menjadi malu. Hal-hal aneh pun masih terus berlanjut. Suatu hari di tengah malam saat itu Gladys sudah bersiap mau pergi tidur, dia mendengar bunyi bel pintu di rumahnya berbunyi. Gladys pun membukakan pintu dan melihat sebuah Alkitab di depan pintu dan mawar putih di halaman depan rumahnya. Kedua hal itu melambangkan kematian di budaya orang Dominika. Di tengah persiapan bahagia dari Gladys untuk pernikahannya, di saat yang bersamaan Agustin masih hidup di dalam dunia fantasinya sendiri. Dan dia masih memberitahu keluarga dan temannya kalau dia itu masih berhubungan dengan Gladys. Di tanggal 25 September, 1 hari sebelum pernikahan, ibunya Gladys datang ke rumah Gladys melihat rumah itu sudah sangat cantik dihias dengan begitu banyak mawar putih.
Namun tiba-tiba dia melihat ada sebuah buket merah dan ibunya menanyakan kenapa tidak memilih satu warna saja. Gladys dengan tenang menjawab, "Oh, itu bunga dari Agustin yang katanya sebagai permintaan maaf dan doa untuk hubungan Gladys." Anehnya, di malam harinya, di pukul 2 dini hari, Gladys tiba-tiba bilang kalau ingin pergi ke supermarket mencari barang seorang diri. Dan dari rekaman CCTV di supermarket itu, terlihat Gladys bertemu dengan Agustin di sana. Mereka berjalan berputar di dalam selama beberapa menit dan terlihat tangan dari Agustin merangkul Gladys terus-menerus. Sebelum akhirnya mereka keluar, berpisah, dan Gladys kembali ke rumahnya sendirian. Dan hari pernikahan pun tiba. Di tanggal 26 September 1999, Agustin juga tiba-tiba muncul di rumah Gladys dengan memakai jas dan membawa sebuah koper. Dia mengatakan kepada kerabat dan teman Gladys kalau dia memang diundang di acara itu. Salah satu temannya merasa aneh dengan kehadiran Agustin, namun dia berpikir mungkin Agustin hanya ingin memberikan ucapan selamat saja. Namun sebuah mimpi buruk akan terjadi di rumah itu. Saat itu Gladys sedang bergembira mempersiapkan pemberkatan pernikahannya yang akan dilangsungkan di sore hari. Dia dan keponakannya berada di ruang keluarga, tersenyum ke arah kamera dan video. Gladys terlihat menyerahkan karangan bunga kepada setiap keponakan yang menjadi pengirim pengantinnya dan menciumnya. Fotografer merekam momen yang menyentuh hati itu. Dan saat kamera masih menyala, tiba-tiba Agustin masuk ke dalam ruangan itu. Agustin mendorong kerumunan orang yang ada dan menuju ke area ruang keluarga di mana Gladys sedang berada. Agustin langsung mengambil senjata api dari dalam kopernya dan menarik pelatuknya 3 kali ke arah Gladys. 1 kali di kepala, 1 kali di punggung, dan 1 kali di lengan atas. Dan Gladys pun meninggal seketika di tempat itu. Ketika Agustin hendak mengisi senjatanya lagi, kakak dari Gladys mendorongnya jatuh dan menahannya sampai polisi datang. Agustin ditahan di penjara Bergen dengan uang jaminan $5 juta. Namun jaksa meminta uang jaminan lebih tinggi karena Agustin berisiko tinggi melarikan diri, di mana dia mempunyai koneksi dengan pemerintah Republik Dominika. Dalam persidangannya, pengacara Agustin mengatakan sebuah pembelaan kalau Agustin dan Gladys itu masih berpacaran, bahkan masih berhubungan badan 3 hari sebelum hari pernikahan itu. Sehingga ketika dia mengetahui kalau Gladys akan menikahi pria lain, dia menjadi sangat marah dan bertindak spontan saat itu. Ada kejanggalan yang terjadi di kasus ini, di mana Gladys mau-maunya dirangkul badannya saat bertemu di supermarket di malam sebelum pernikahannya. Dan dia juga terlihat menggunakan bunga mawar merah yang diberikan oleh Agustin di foto pernikahannya. Apa yang menyebabkan Gladys kira-kira berbuat seperti itu? Apakah dia masih merasa senang menikmati perhatian yang diberikan oleh Agustin terhadapnya? Namun setelah juri melihat video penembakan di hari pernikahan itu yang sempat terambil oleh juru kamera, juri mendakwa Agustin bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan di tahun 2002, dia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 30 tahun. Agustin sempat mengajukan naik banding atas kasusnya, namun ketika bandingnya itu ditolak. Tubuh dari Gladys diterbangkan ke Republik Dominika dan dikuburkan di sana dengan menggunakan baju pengantinnya. Dan sejak tahun 2001, di setiap tanggal 26 September diadakan Bride March atau parade baju pengantin, di mana wanita dari seluruh dunia berjalan sambil berpakaian pengantin. Hal ini dilakukan untuk mengingat Gladys Ricard dan untuk mengangkat isu KDRT. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!